Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas praktikum mata kuliah pemrograman berorientasi objek WI yang ketiga. Nah, di sini kita ada satu tantangan fitur update, di mana kita disuruh menambahkan fitur baru untuk dapat mengubah data to-do list yang telah ditambahkan ke dalam model. Jadi ini lanjutan dari codingan latihan kita sebelumnya. Oke, langsung aja. Di sini ada public class diikuti dengan nama filenya, di mana syaratnya nama file itu app_name. Jadi app_11s22050. Kemudian public static string model new string 10. Ini artinya kita mendeklarasikan array bernama model dengan ukuran 10 dan tipe datanya itu string. Kemudian public static java.util.scanner, scanner sama dengan new java.util.scanner system in, dimana ini berfungsi untuk menerima inputan dari user. Kemudian public static void main, dimana ini fungsi utamanya. Jadi ketika program dijalankan, maka program-program atau kode yang di dalam blok kode main ini yang akan dijalankan, dimana kita nantinya akan memanggil metode atau fungsi view show to do list. Kemudian di sini menampilkan to do list. Kita buat metode show to do list, dimana nanti kita akan mencetak pesan to do list spasi titik 2. Kemudian kita akan ngelakuin looping dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari panjang array modelnya. Kemudian i akan terus bertambah, dimana var ini bisa dibilang tipe data yang fleksibel, jadi bisa digunakan untuk integer, string, karakter, dan sebagainya. Kemudian kita deklarasikan juga variabel to do, dimana variabel to do ini nilainya itu sama dengan nilai dari array bernama model tadi. Kemudian kita deklarasikan variabel nomor, dimana nilainya itu sama dengan i tambah 1. Jika nilai to do-nya atau nilai dalam array model yang kesekian itu 0, atau maksudnya jika to do tidak sama dengan 0 atau berisi, maka dia akan mengeluarkan perintah untuk mencetak pesan nilai variabel titik spasi nilai dari to do. Kemudian kita lanjut, kita buat metode bernama test show to do list. Jadi ini untuk mengetes apakah kita bisa menampilkan to do listnya. Di sini kita deklarasikan model. Kita beri nilai array yang ke 0 yang bernama model tadi itu belajar PBO, array yang ke-1 belajar BASDAT, array yang kedua belajar AOK, array yang ketiga belajar SysD. Kemudian kita panggil metode show to do list yang telah kita ketik sebelumnya. Kemudian ini ada menambah to do ke list. Jadi kita buat metode bernama add to do list, dimana kita membutuhkan inputan berupa string. Di sini kita pertama-tama mencek terlebih dahulu apakah model penuh. Di sini kita buat variabel isFull dengan nilainya true, kemudian variabel target index dengan nilainya -1. Kemudian kita looping dari i sama dengan 0, i kurang dari panjang array model tadi dengan i akan terus bertambah, dimana kalau misalnya nilai array model tadi itu sama dengan 0, berarti masih ada yang kosong. Kita buat nilai target indeksnya yang tadi -1 menjadi i, kemudian kita ubah nilai isFull yang tadinya true menjadi false. Kemudian kita break atau hentikan program. Nah, kondisi kedua, jika penuh, resize ukuran array 2 kali lipat. Nah, jadi kalau misalnya isFull, berarti kita deklarasikan terlebih dahulu variabel temp, dimana nilainya itu adalah model, dan model itu nilainya adalah nilai array dengan ukuran panjang array model tadi dikali 2. Kemudian kita lakukan looping dari i sama dengan 0,
dengan I kurang dari ukuran array temp, dengan I akan terus bertambah di mana nilai nilai modelnya tadi itu sama dengan nilai temp, nilai array temp. Kemudian untuk menambahkan ke posisi yang data arraynya 0, kita buat program. Jika target indeksnya tidak sama dengan min 1, maka model nilai target index sama dengan to do tadi itu nilai yang dimasukkan oleh user. Nah, kondisi selain ini, maka kita akan menjalankan program. Jika I sama dengan 0, kita lakukan looping dari I sama dengan 0, dengan I akan terus bertambah sampai I kurang dari panjang array model. Nah, kalau misalnya array modelnya tadi itu bernilai 0 atau himpunan kosong, maka nilai array model ini sama dengan nilai to do atau nilai yang di input user. Kemudian jika sudah, maka kita akan menjalankan program break atau menghentikan programnya. Kemudian kita buat program atau metode bernama test at to do list. Jadi ini untuk mengetes apakah kita bisa membuat to do listnya. Nah, kita pertama lakukan looping dari I sama dengan 1 dengan I kurang dari sama dengan 15 dengan I terus bertambah. Kemudian kita panggil metode add to do list di mana inputnya adalah tes menambahkan model ke tambah nilai dari variabel I. Kemudian kita panggil juga metode show to do list. Nah, kita lanjut ke bagian menghapus to do ke list. Kita bikin pertama pengecekan. Nah, kita pakai boolean di mana nama metodenya remove to do list. Kita membutuhkan input berupa integer dengan variabel inputnya nanti kita namakan sebagai position. Nah, kalau misalnya positionnya kurang 1, lebih besar sama dengan panjang array modelnya, maka kita akan mengembalikan nilai false atau salah. Nah, jika model positionnya kurang 1 atau array model ke position di kurang 1 sama dengan 0, maka kita akan mengembalikan nilai false atau salah juga. Jika di luar kedua kasus tadi, maka kita akan melakukan looping dari I sama dengan position kurang 1 sampai I kurang dari panjang array model, dengan I akan terus bertambah. Nah, kalau misalnya if I sama dengan model panjang model dikurang 1, maka kita akan membuat nilai modelnya itu sama dengan 0. Kalau misalnya di line ini, maka kita akan menjalankan model I sama dengan nilai model ke I sama dengan nilai model ke I tambah 1. Kemudian kita kembalikan nilai true. Nah, di sini kita akan mengetes apakah program remove tadi sudah berjalan dengan metode test remove to do list. Nah, kita buat dulu, kita panggil metode add to do list di mana kita masukkan inputannya belajar C. Kemudian kita panggil lagi add to do list, inputannya belajar Java. Add to do list, inputannya belajar PHP. Kemudian add to do list dan inputannya belajar Python. Kemudian kita cetak pesan sebelum dihapus titik 2. Kemudian kita panggil metode show to do list. Kemudian kita cetak pesan berupa enter, dan kita cetak juga pesan proses menghapus titik 2. Kita deklarasikan variabel result dengan nilai sama dengan nilai dari pemanggilan fungsi remove to do list dengan nilai positionnya itu sama dengan 20. Nah, kemudian kita akan mencetak pesan dari result, dari nilai variabel result tadi. Kemudian nilai result sama dengan, kita panggil lagi metode remove to do list di mana kita masukkan inputnya
input positionnya itu sama dengan 4. Kemudian kita cetak lagi nilai dari resultnya tadi, result yang ini. Kemudian selanjutnya kita panggil lagi metode remove to do list dengan position sama dengan 1. Kemudian kita cetak lagi nilai dari result yang ini. Kemudian kita cetak enter dan kita cetak pesan sesudah dihapus titik 2. Kemudian kita panggil metode show to do list. Nah, selanjutnya meminta inputan data dari pengguna. Jadi kita buat publish static string input string info. Nah, kita cetak pesan system.out.print di mana info ini adalah input yang dimasukkan user tadi tambah titik 2. Kemudian data itu sama dengan scanner.next.line di mana itu adalah input yang telah dimasukkan oleh user. Ini untuk memasukkan input yang dimasukkan user tadi ke dalam variabel data. Kemudian kita kembalikan nilai datanya. Kemudian kita deklarasikan juga metode test input di mana kita deklarasikan variabel to do dengan nilai itu sama dengan kita deklarasikan variabel to do dengan memanggil input atau metode input yang ini tadi dengan inputan rencana kegiatan. Ini inputannya ya. Kemudian kita cetak pesan rencana kegiatan kamu titik 2 ditambah nilai variabel to do. Kita coba menampilkan view to do list dengan metode view show to do list. Ketika programnya benar, maka kita akan memanggil metode show to do list. Kemudian kita akan mencetak pesan menu titik 2 1 titik tambah 2 titik hapus 3 titik ubah X titik keluar. Kemudian kita deklarasikan input di mana nilai input adalah nilai input dari kita panggil metode input di mana inputannya adalah pilih. Kemudian kita deklarasikan variabel stop di mana nilainya salah. Nah, kita akan melakukan pengecekan berdasarkan nilai input yang ini. Nah, kalau misalnya dia dipilih 1, maka kita akan memanggil metode view add to do list. Ketika dipanggil 2, maka kita akan memanggil metode view remove to do list. Kemudian ketika dipanggil 3 atau inputnya dimasukkan 3, maka kita akan memanggil metode view change to do list. Kemudian ketika kita masukkan inputnya sama dengan X, maka kita akan membuat nilai stopnya tadi menjadi benar, yang tadinya salah menjadi benar. Kemudian jika di luar kasus itu, maka kita akan mencetak pesan pilihan tidak dimengerti. Nah, kalau misalnya if stop ini bernilai true, maka kita akan menjalankan break, di mana break ini akan menghentikan programnya. Kemudian kita akan mencetak enter. Nah, lanjut kita tes view show to do list. Kita buat metode dengan yang bernama test view show to do list, dimana kita akan memanggil metode add to do list belajar C dengan inputan belajar C, add to do list belajar Java, add to do list dengan inputan belajar PHP. Kemudian kita panggil lagi metode add to do list dengan inputan belajar Python. Kemudian kita panggil metode view show to do list. Nah, kemudian kita masuk ke menampilkan view menambahkan to do list. Di sini kita akan membuat metode view add to do list di mana kita akan mencetak pesan di menambah to do list. Kemudian kita deklarasikan variabel to do dengan nilai sama dengan pemanggilan metode input dengan inputannya to do dalam kurung X jika batal. Kalau misalnya nilai to do itu sama dengan X, maka dia akan batal. Kemudian kalau misalnya nilainya tidak sama dengan X, maka kita akan memanggil add to do list di mana nanti nilai inputannya itu adalah nilai to do yang ini. Kemudian kita buat metode test view add to do list di mana kita akan memanggil metode add to do list dengan inputan belajar C. Kemudian kita panggil juga metode view add to do list dan show to do list. Kemudian kita lanjut ke ini untuk mengubah
untuk membuat fitur yang dapat mengubah data to-do list. Ini ya tugas utama kita. Nah, kita buat metode bernama change to-do list, di mana kita membutuhkan inputan berupa integer sebagai nilai dari variabel position. Kita deklarasikan dulu to do dengan tipe data string, dengan nilai to do-nya ini adalah nilai dari pemanggilan metode input, di mana dia akan inputannya di dalam itu, atau nilai infonya itu to do baru. Kemudian kalau misalnya positionnya kurang lebih besar sama dengan 1 dan positionnya kurang dari sama dengan panjang array modelnya dan model atau array model yang ke position kurang 1 tidak sama dengan 0, maka kita akan menjalankan perintah atau kita isi nilai model yang ke position kurang 1 itu sama dengan to do. Kemudian jika di luar dari kondisi ini, maka kita akan mencetak pesan gagal mengubah to do list. Kemudian kita cetak juga nilai dari variabel position. Nah, ini untuk menampilkan view mengubah to do list, kita buat metode view change to do list, di mana ini kita akan mencetak pesan mengubah to do list. Kemudian kita deklarasikan number dengan tipe data string, dan ini adalah nilai numbernya tadi, nilai variabel number itu adalah nilai dari pemanggilan metode input, di mana nanti nilai infonya atau nilai dari inputan yang dimasukkan ke dalam metode input itu adalah nomor yang diubah X jika batal. Kalau misalnya number itu tidak sama dengan X, maka kita akan coba kalau misalnya nilai positionnya ini nilai variabel position yang merupakan integer itu sama dengan integer parse integer number, ini maksudnya nilai inputan yang dimasukkan user, maka kita akan change to do list position. Kita akan memanggil metode change to do list dengan inputan position. Nah, kalau misalnya dia bukan nomor, yang dimasukkannya bukan nomor, maka kita akan mengeluarkan perintah untuk mencetak pesan masukkan nomor yang valid. Nah, ini menampilkan view menghapus to do list. Kita akan membuat metode view remove to do list, di mana kita akan mencetak pesan menghapus to do list. Kemudian kita deklarasikan number dengan nilainya itu adalah nilai pemanggilan dari metode input, dengan infonya atau nilai input dari metode inputnya itu adalah nomor yang dihapus, X jika batal. Nah, kalau misalnya number itu sama dengan X, maka dia akan dibatalkan. Kemudian kita kalau misalnya selain ini kondisinya, maka boolean sukses itu kita ganti nilainya menjadi remove to do list, di mana nilai positionnya tadi nilai position itu sama dengan nilai integer dot value of number. Kalau misalnya tidak sukses, maka dia akan mencetak pesan gagal menghapus to do list (2) nilai variabel number. Kemudian kita masuk ke tes view remove to do list. Nah, di sini kita akan memanggil metode add to do list, di mana dia belajar C, add to do list dengan inputan belajar Java, add to do list dengan inputan belajar PHP, kemudian add to do list dengan belajar Python. Kemudian kita panggil metode show to do list, kemudian view remove to do list, dan show to do list. Mungkin kita akan lanjut coba programnya. Kita coba open integrate terminal. Nah, jadi ada case-nya di sini, ada case-nya. Kita bisa lihat. Nah, pertama kita panggil dulu. Nah, kita masukkan inputan yang pertama, menambah to do list. Dia ada benar sampai sini. Kemudian kita masukkan belajar PBO.
Berarti kita udah sampai sini udah benar. Kemudian kita masukkan lagi inputannya 1, kemudian belajar pathway. Nah, berarti dia udah benar sampai sini. Kemudian kita masukkan lagi inputan 3, mengubah to-do list, nomor yang diubah adalah 2, masukkan 2, to-do baru belajar dashboard. Nah, udah benar sampai sini, kemudian kita pilih X. Nah, dia akan berhenti, programnya akan berhenti. Jadi udah sesuai dengan expect outputnya. Kemudian kita lanjut ke test case yang kedua, dimana kita akan memasukkan input 1, kemudian belajar pathway. Nah, dia udah benar sampai sini. Kemudian kita masukkan inputan 2, kemudian kita masukkan inputan 1, dimana nomor yang dihapus X jika batal, yang pertama. Jadi dia udah nggak ada lagi ya yang belajar pathway tadi. Dia benar berarti sampai sini. Kemudian kita setelah 1, kita masuk inputan yang ketiga, nomor yang diubah adalah yang pertama, kemudian belajar dashboard. Nah, karena ini kan nomor yang diubah adalah nomor yang pertama, dimana kita nggak ada ya to-do list yang pertama, maka ini harusnya gagal mengubah to-do list yang pertama. Nggak benar sampai sini. Kemudian ini ada lagi kan, kita masukkan inputan yang terakhir adalah X, maka programnya akan berhenti. Maka programnya akan berhenti. Kemudian kita lanjut ke test case yang ketiga, dimana pertama itu adalah 2, nomor yang dihapus itu adalah yang kelima, dimana gagal menghapus to-do list yang kelima. Udah benar sampai sini. Kemudian kita masuk ke pertama, belajar PBO. Nah, dia benarnya belajar PBO sampai sini. Kemudian setelah belajar PBO, kemudian inputan 2, 5, 1. Nah, tadi dia di sini menghapus to-do list, nomor yang dihapus adalah 5. Nah, karena dia nggak ada ya to-do list yang kelima, maka dia akan mengeluarkan pesan gagal menghapus to-do list yang kelima. Kemudian kita to-do list lagi, kita pilih yang pertama, tambah. Setelah yang pertama tadi 251, kemudian belajar pathway. Berarti belajar pathway udah sampai sini. Kemudian setelah belajar pathway itu inputannya 35, belajar dashboard. 3 itu mengubah, nomor yang diubah adalah 5, kemudian belajar. Nah, karena dia to-do list yang kelima nggak ada, berarti dia harusnya gagal. Di sini gagal mengubah to-do list yang kelima. Udah benar sampai sini. Berarti kita lanjut. Kita masukkan inputan 1, kemudian belajar madas. Nah, tambah ya, berarti kita udah sampai di bagian sini. Kemudian kita lanjutkan 2131, kita masukkan 2, menghapus to-do list, nomor yang dihapus 1, dia udah nggak ada lagi 2 tadi pathway, sekarang udah nggak ada lagi. Kemudian 3, mengubah to-do list, kita ubah yang pertama 1 dengan belajar dashboard. Nah,
hasilnya bakalan seperti ini. Belajar das Pro my Azure Madas. Kemudian kita keluarkan programnya dengan nilai keluar. Nah, test case kita sudah siap. Sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam ucapan maupun pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.